saya, Lesta Lombantoruan, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2023. Nomor PPG 2015 01692632. Nomor induk mahasiswa 23054083. Program studi Bahasa Indonesia LPTK Universitas Asahan Sumatera Utara. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Negeri 1 Tanjung Jabung Barat pada hari ini 4 Desember 2023. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, terus belajar. Harus tetap semangat ya, Nak? Ya, Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, supaya kita diberkahi mulai dari awal sampai selesai, maka kita awali dengan berdoa. Siapa pimpin doa? Lalu duduk siap, gerak. Sebelum kita mengawali pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran, ibu absen dulu ya, Nak. Siapa sekretaris? Mana sekretarisnya untuk siapa yang tidak masuk hari ini? Saya, Bu. Yang tidak masuk hari ini, Kesia Syiaban Cuma sakit. Terus, Nisha Ardelia sakit. Terus Maulana izin. oke. Yang sakit kita doakan segera sembuh. Amin. Jangan manas-manasan. Oke? Untuk meningkatkan rasa nasionalismenya, mari kita nyanyikan salah satu lagu wajib. Siapa yang membawakan, Nak? Saya, Bu. Oke, silakan dulu. Oke, sebelum kita lanjutkan, Ibu bertanya dulu pelajaran sebelumnya. Masih ingat? Masih. Oke. Untuk mengetes ingatannya, Ibu tanya kembali melalui kuis. Oke? Nah, Ibu akan membacakan sebuah cerpen singkat. Setiap kali kamu mendengar kata pagi, kamu tepuk tangan satu kali. Siang 3 kali. malam 2 kali. senja. Oke? Sekarang dibacakan cerpennya. Judulnya Sang Mentari.
Sang mentari perlahan mulai menampakkan wajahnya. Sinarnya perlahan terpancar menerang. Ia memancarkan kehangatan pagi. Siapa yang lambat? Oke, sekarang saya tanya yang lambat. Pertanyaannya, masih ingat pelajaran minggu lalu? Ya, coba jelaskan kira-kira apa itu najuan. Pertama nilai religi atau agama, yang kedua nilai moral, yang ketiga nilai sosial, yang keempat nilai budaya, dan yang terakhir ada nilai pendidikan. Oke, pintar. Oke, kita lanjutkan pembacaan cerpennya. Silakan disimak. Untuk berikan sinar di siang hari. Nah, tepuk tangan untuk dia. Nah, pertanyaan Ibu, apa yang menjadi unsur-unsur intrinsik sebuah cerpen? Pertama ada tema, lalu ada tokoh dan pentokohan, di mana menunjukkan tokoh-tokoh ini ada dua yang pertama dari analitik sama dramatik, yang ketiga ada alur ataupun plot atau jalan cerita, yang keempat ada latar, yang kelima gaya bahasa, yang keenam sudut pandang atau point of view, terus yang ketujuh amanat. Oke, satu. Pertama, saya lanjutkan bacakan cerpennya. Untuk berikan sinar segala kegelapan malam, aku tak ingin kau tenggelam di saat senja. Percaya atau tidak, senja, malam, siang, pagi memang selalu mengingatkan kita. Tak ada lagi soalnya. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya Ibu bertanya kepada Laura. Apa hubungan pembelajaran kita sebelumnya dengan materi kita hari ini? Silakan. Hubungan antara pembelajaran kemarin dengan hari ini terletak pada amanat pada musik-musik, di mana amanat itu mengandung nilai-nilai kayak dari moral, religius, sosial, budaya, dan pendidikan. Itulah hubungan antara pembelajaran kemarin dengan pelajaran hari ini. Oke, tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan tujuan pelajaran kita hari ini, yaitu boleh dilihat di depan, silakan dibacakan oleh satu orang. Siapa yang bacakan? Saya Silakan bacakan. Tujuan pembelajaran hari ini melalui problem basic learning, peserta didik dapat menganalisis unsur pembangunan cerita pendek dengan tepat. Oke. Nah, jadi tujuan umumnya kita dapat menganalisis unsur-unsur intrinsik cerpen. Jadi kita khususkan ke unsur-unsur intrinsiknya ya, walaupun ada unsur ekstrinsiknya. Nah, selanjutnya mekanisme pembelajaran kita hari ini, yang pertama kita nanti melihat sebuah video, nanti kamu amati, kemudian kita membentuk sebuah kelompok, kamu diskusi dalam menyelesaikannya dalam bentuk Canva, kemudian kita presentasikan, setelah dipresentasikan nanti kita simpulkan. Nanti di hari pembelajaran Ibu membuat tes namanya post test di Google Form. Nanti silakan dijawab. Oke, yang pertama masuk kita yang pertama mengorientasi kepada masalah. Silakan disimak video yang akan Ibu tampilkan di depan. Rahim tuh anak. Udah anakku. Rahim. Makan baru nak. Berbuka mah, dalam tahu dia.
siswa-siswi terbaik siswa-siswi pilihan di sekolah kalian masing-masing untuk mengikuti tes psikologi calon penerima beasiswa. Di sini kami menyiapkan 2 soal, yang mana soal itu masing-masing dikerjakan dengan durasi 30 menit. Ibu, kalau kalian ini kan kurang yang paling jago, karena kalau matematika sudah yang paling susah, cepat sekali dia jawab, apalagi cuma 2 soal, Bu. Meskipun begitu, ini dikerjakan dengan durasi 30 menit. Kalian siap? Nah, sekarang siapkan kertasnya masing-masing. Kita mulai dengan soal nomor 1.
sedih. Apa yang sedih lihatnya? Ada? Ya, sudah lihatkan videonya? Oke, kira-kira apa yang kamu amati dari video tadi? Dari video yang telah disimak dapat kita tentang temanya, yaitu tentang seorang ibu dan anak. Nah, kemudian di sini ada tokoh. Nah, tokohnya itu seorang ibu, ada seorang guru juga dan seorang siswa-siswa. Nah, tokohnya ini beberapa siswa itu terlihat durhaka kepada seorang ibunya, dan ada amanat. Amanatnya yaitu sebagai seorang anak, kita harus menyayangi dan menghormati ibu, karena ibu adalah sosok yang berjasa dan banyak memberikan pengorbanan kepada kita. Selagi masih ada kesempatan, marilah hargai ibu. Sekarang kita lanjutkan mengorganisasikan kelompok. Silakan duduk menurut kelompoknya masing-masing. Oke. Di sini ibu bagikan semua cerpen. Silakan dianalisis. Satu. Ini kelompok dua. Mana kelompok dua? Oke, kelompok dua. Kelompok dua. Sudah kelompok dua. Ini silakan baca di depan videonya. Silakan baca di depan videonya. Silakan baca satu orang. Apa itu? Satu orang. Oke. Lembar kerja peserta didik. Tujuan pembelajaran. Melalui proses ini, peserta didik dapat menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerita pendek dengan tepat. Petunjuk mengerjakan: 1. Bacalah cerpen yang dibagikan dengan teliti. 2. Analisislah unsur-unsur pembangun cerpen tersebut, seperti unsur intrinsik dan ekstrinsik secara berkelompok. 3. Tulislah hasil analisis kelompokmu pada aplikasi Canva. 4. Pilih template sesuai tema. Dan 5. Presentasikan hasil kelompokmu di depan kelas melalui proyek. Oke, silakan dikerjakan sesuai dengan letak idenya. Nah, mengerjakannya di Canva 1 per kelompok. Silakan. paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini termasuk mana berarti nih, Bet? Termasuk ini. Masuk lagi. Berarti ada paragraf yang Oke, sudah selesai diskusinya. Sesuai dengan waktu yang kita sepakati, sekarang presentasikan hasil karyanya. Silakan yang pertama kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan dan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai analisis mengenai unsur intrinsik pada cerita pendek.
Sebelum memulai presentasi kami akan memperkenalkan diri masing-masing yang diwakili oleh saya. Saya adalah Nugroho sebagai operator dan moderator. Di sebelah saya ada Pak Hamdan Sirawan sebagai pembicara 1. Di selanjutnya ada Muhammad Arifan Jaitata sebagai pembicara 2, ada Medley Jonathan sebagai pembicara 3, dan Gilbert Donatian sebagai pembicara 4. Dan baiklah, mari kita mulai presentasi mengenai analisis cerita pendek kita yang akan dimulai oleh para Hamdan Sirawan. Jadi untuk unsur Indonesia yang pertama di sini terdapat tema. Dari hasil diskusi kami menemukan tema dari cerita tersebut ialah konflik keluarga. Yang mana alasan kami mengambil konflik keluarga karena pada cerita tersebut terdapat sebuah konflik antara si ibu atau si kakak dengan si adik memperdebatkan mengenai si anak. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Di sini kami menemukan 3 tokoh. Yang pertama ada tokoh anak yang bernama Jendra, yang mana penokohan dari anak ini merupakan anak yang nekat atau berani dan suka memberontak. Yang kedua ada si paman atau si aku atau yang bernama Arif, yang mana penokohan dari tokoh ini ialah mendukung apa yang menjadi keinginan dari si anak atau si Jendra dan membela anak tersebut. Dan yang ketiga ada si ibu atau si kakak yang bernama Risa, yang mana penokohan dari karakter ini suka mengekang dan menekan si anak atau si Jendra tersebut. Sekian dari saya. Untuk pembacaan presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Arifan Jaitata. Jadi alur yang terdapat pada teks tersebut ada alur campuran karena di awal cerita tokoh mengenang cerita 3 pekan lalu sebelum Jendra meninggal flashback, dan di akhir cerita ia menjelaskan tentang kejadian Jendra yang telah meninggal. Latar waktu 3 pekan lalu jelaskan di awal cerita tempat makan karena pada cerita jelaskan tentang pelayan yang datang menyajikan kopi. Suasana menegangkan karena ada adegan debat antara ibu dan paman. Sekian dari saya. Untuk pembacaan presentasi selanjutnya akan dibacakan oleh Medley Jonathan. Oke, selanjutnya kita ada unsur intrinsik yang kelima, yaitu sudut pandang atau point of view. Sudut pandang yang kami temukan dalam cerita itu adalah sudut pandang orang pertama, pelaku utama. Jadi yang merupakan main karakter atau MC dari cerpen tersebut adalah si paman atau yang bernama Rif. Yang keenam, unsur intrinsiknya adalah amanat atau pesan yang tersirat yang ingin disampaikan dari pengarang kepada pembaca. Yang kami temukan adalah orang tua berhak untuk mendidik dan membimbing anak. Namun orang tua tidak seharusnya memaksakan semua kehendaknya kepada anak tersebut. Kalau dari cerita tersebut diceritakan bahwa orang tua itu memiliki keinginan, kehendak orang tuanya itu dia ingin sekolah tinggi-tinggi. Jadi dia memaksakan kehendaknya tadi kepada anaknya untuk anaknya itu bisa sekolah tinggi-tinggi. Itu tidak salah. Namun anak tersebut tuh memiliki keinginan yang lain. Jadi seharusnya orang tua tersebut tidak memaksakan kehendaknya kepada si anak. Kalau misalnya anak tuh terus-terusan dipaksa untuk mengikuti kehendak dari orang tua, dia akan merasa tertekan sehingga dia sedih dan bisa saja dia nekat untuk bunuh diri. Sekian, terima kasih. Dan untuk penjelasan presentasi terakhir akan dibacakan oleh Gilbert Donatian. Dan untuk unsur prinsip ke-7 yaitu gaya bahasa atau majas, kita menemukan majas repetisi, yaitu ketika sesuatu karakter merepetisikan atau mengulangkan suatu poin untuk benar-benar menegaskan. Dan di cerpen kita menemukan si karakter ibu atau Isa menegaskan faktanya dia ibunya si Jendra. Dapat kita lihat dalam kutipan-kutipan ini, itu aku tahu persis karena aku ini ibunya, ibu kandungannya. Hei, kamu hanyalah bapaknya, aku ibunya. Dan terakhir, aku ibunya, aku yang mengandung dan melahirkannya. Sekian dari Baik,
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akan membuka sesi tanya jawab, dan apabila ada kelompok yang ingin memberikan pertanyaan, memberikan saran atau memberikan kritik, kami persilakan. Baiklah, silakan Cinta Nurya Sawa. Baiklah, selamat pagi semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya akan menyampaikan saran kepada kelompok 1 yang telah menampilkan presentasi hasil analisis terhadap unsur intrinsik yang terdapat pada cerpen. Sebelumnya penampilannya sudah sangat bagus, namun akan lebih bagus lagi jika setidaknya menampilkan judul yang terdapat pada cerpen. Jika langsung terhadap poin yang terdapat unsur intrinsik yang ada pada cerpen, kami jadi bingung. Sebagai audiens, kami bingung yang mana cerpen yang dimaksud jika langsung menganalisis hasilnya. Jadi ada lebih baik jika menampilkan setidaknya judul dari cerpen yang ingin dianalisis. Sekian saran dari saya. Terima kasih Cinta Nurya Sawa atas kritik dan sarannya. Dan apakah ada kelompok lain yang ingin memberikan pernyataan yang lain? Jika tidak ada, kami dari kelompok 1 ingin undur diri. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan, apabila ada hal yang tidak menyenangkan. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen dengan judul cerpen Pesan dari Ibu karya Azharia. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dinia Zahra. Saya Nur Habiatul Alawiyah. Saya Laura Indrika. Saya Salwajika. Selamat menyaksikan. Jadi unsur intrinsik dalam cerpen itu ada 7. Yang pertama ada tema, yang kedua tokoh dan tokohan, yang ketiga alur, yang keempat latar, yang kelima gaya bahasa, yang keenam sudut pandang, dan yang terakhir ada amanat. Di dalam cerpen yang berjudul Pesan dari Ibu terdapat tema, yaitu hubungan antara ibu dan anak, pengorbanan seorang ibu, komunikasi yang baik antara ibu dan anak, dan pentingnya menghargai waktu bersama orang terdekat. Yang kedua ada tokoh dan tokohan. Di sini ada beberapa tokoh. Yang pertama ibu. Ibu bersifat sabar, penyayang, dan selalu berusaha memahami anaknya. Yang kedua ada Tiara dan Tito. Tito ini bersifat pembangkang, durhaka, dan egois. Yang ketiga ada dokter. Dokter menjalankan tugasnya dengan baik. Dan yang terakhir ada Tina. Tina ini bersifat baik hati dan suka menolong. Alur dalam cerpen tersebut yaitu alur maju. Lalu unsur yang selanjutnya ada latar. Latarnya terdapat di rumah sakit, masjid, pasar, dan rumah kamar. Lalu ada gaya bahasa. Pertama ada deskripsi emosional. Penulis menggunakan gaya bahasa yang kuat dalam menggambarkan emosi dan perasaan tokoh-tokoh dalam cerita. Hal ini dapat terlihat dalam penggunaan kata-kata yang menggambarkan perasaan seperti sedih, kecewa, rindu, atau bahagia. Gaya bahasa ini membantu pembaca merasakan dan terhubung dengan emosi yang dialami oleh tokoh-tokoh dalam cerita. Contohnya, Tiara pun menuju meja makan bersama Tito, sedangkan ibu masuk kamar dan di kamar ibu menangis. Lalu yang gaya bahasa kedua ada dialog. Gaya bahasa dalam dialog antara tokoh-tokoh cerita cenderung realistis dan menggambarkan percakapan sehari-hari. Dialog ini dapat mencerminkan hubungan antara ibu dan anak serta mengungkapkan perasaan dan pemikiran mereka. Gaya bahasa dalam dialog juga dapat menunjukkan perubahan emosional dan perkembangan karakter tokoh. Contoh, ibu kenapa menangis? Tanya Tiara. Ibu gak apa-apa kok, jawab ibu. Kalau ibu gak apa-apa, kenapa nangis? Sekarang habis itu makanan, serta Tiara. Lalu yang terakhir ada penggunaan imaji. Penulis mungkin menggunakan imaji atau gambaran yang kuat untuk menggambarkan
Penulis menceritakan cerita dari prasasti yang tidak terlibat langsung dalam cerita. Penulis menggunakan kata ganti mereka atau nama tokoh untuk merujuk pada tokoh-tokoh dalam cerita. Sudut pandang ini memberikan kebebasan kepada penulis untuk mengobservasi dan menggambarkan peristiwa serta pikiran tokoh-tokoh dalam cerita. Nah, untuk unsur intrinsik selanjutnya, ini adalah yang terakhir, ada amanat, menghargai ibu dan anak. Cerpen ini dapat menyampaikan pesan tentang pentingnya menghargai hubungan antara ibu dan anak. Melalui cerita ini, pembaca dapat memahami betapa berharganya ikatan emosional antara ibu dan anak, dan pentingnya memberikan perhatian, kasih sayang, dan penghargaan kepada ibu. Lalu ada menghargai waktu bersama. Cerpen ini juga dapat mengajarkan pentingnya menghargai waktu bersama yang terbatas. Ketika ibu jatuh sakit, anak mungkin menyadari betapa berharganya setiap momen yang mereka habiskan bersama. Pesan ini dapat mengingatkan pembaca untuk mengambil waktu bersama dengan orang tua sebagai waktu yang positif, melainkan sebagai kesempatan berharga yang harus dihargai. Lalu ada pentingnya komunikasi. Cerpen ini mungkin juga menyampaikan pesan tentang pentingnya komunikasi yang baik antara ibu dan anak. Ketika ibu jatuh sakit, anak mungkin menyadari betapa pentingnya berbicara, mendengarkan, dan memahami perasaan dan kebutuhan ibu. Pesan ini dapat menginspirasi pembaca untuk memperkuat komunikasi dengan orang tua mereka. Lalu yang terakhir ada kesadaran akan kehadiran. Cerpen ini mungkin juga mengajarkan pentingnya kehadiran fisik dan emosional dalam hubungan keluarga. Ketika ibu jatuh sakit, anak mungkin menyadari betapa berharganya kehadiran mereka dalam memberikan dukungan dan perhatian kepada ibu. Pesan ini dapat mengingatkan pembaca untuk hadir secara aktif dalam kehidupan orang tua mereka. Baiklah teman-teman, itu tadi presentasi dari kelompok 4 tentang pesan dari ibu. Apakah ada yang ingin memberi saran atau mengkritik? Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, kelompok 4 dari segi yang disajikan, cerpen yang disajikan, dan dari segi penyampaian sudah bagus. Namun, saya akan memberikan sedikit kritik dan saran, yaitu seharusnya tema yang disajikan harus lebih singkat, karena tema itu memiliki syarat, yaitu jelas, singkat, dan tepat. Seharusnya tema harus dibatasi, tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit, dan sebaiknya menggunakan satu atau beberapa kata saja. Sebaiknya tema dari cerpen yang kalian sajikan itu satu kata saja, yaitu keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita sudah selesai presentase. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Sudah paham? Oke, untuk menguji pemahaman kita, siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Silakan satu orang. Oke, silakan Baby. Baiklah, saya Marsha. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi pembelajaran hari ini mengenai teks cerpen. Jadi dimulai dari pengertian. Cerpen adalah cerita fiksi pendek. Kemudian untuk nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen, yaitu ada nilai agama atau religius, kemudian ada nilai moral, nilai sosial, kemudian ada nilai budaya, dan yang terakhir ada nilai pendidikan. Kemudian setelah itu terdapat beberapa unsur-unsur intrinsik dalam cerpen. Ada 7 unsur intrinsik dalam cerpen. Yang pertama ada tema, kemudian ada tokoh dan penokohan, ada alur, latar, sudut pandang, dan kemudian ada gaya bahasa, dan yang terakhir ada amanat. Kemudian dalam suatu cerpen kita dapat merumuskan amanatnya, di mana dalam amanat tersebut kita dapat mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya cerpen tentang anak yang durhaka, yang dapat mengamanatkan kepada pembacanya untuk dapat berperilaku baik, tidak durhaka kepada kedua orang tua. Baiklah, sekian dari terima kasih. Oke, terima kasih Baby. Hari ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa
dua unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik berarti unsur-unsur yang berada di dalam tubuh cerpen, yaitu yang pertama tema, apa yang terjadi atau apa yang isinya tentang cerita tersebut. Kemudian ada tokoh dan penokohan, kemudian ada latar tempat, waktu dan suasana. Kemudian ada sudut pandang, yaitu posisi pengarang di dalam cerita. Kemudian ada gaya bahasa, kemudian ada latar atau alur, dan amanat yang disampaikan kepada si pembaca. Sedangkan unsur ekstrinsiknya yaitu ada nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah cerpen, yaitu nilai moral, nilai religi, sosial, dan nilai keagamaan. Di luarnya ada juga latar belakang si penulis, sosial, dan lingkungan si penulis. Itulah kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Sudah paham? Paham. Untuk menuju ke pengetahuannya, sekarang Ibu uji melalui postes yang sudah Ibu bagikan. Silakan dibuka di Google Form-nya soalnya. Dikerjakan selama 5 menit. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Siapa yang akan merefleksikan? Satu orang silakan. Jadi untuk pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita dapat belajar dengan menggunakan aplikasi Canva, sehingga memudahkan kita untuk memahami mengenai materi pelajaran cerpen. Oke, tepuk tangan. Oke, sampai di sini materi kita hari ini. Untuk materi selanjutnya minggu depan silakan dibaca bagaimana cara menulis sebuah cerpen sesuai dengan unsur-unsur dan langkah-langkah menulis cerpen. Dibaca di rumahnya. Oke. Sudah paham? Oke. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Mari kita tutup dengan berdoa. Siapa yang memimpin doa? Oke. Belum siap gerak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini saya tutup dengan selamat siang.